Shalom dan selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini kita akan mendengarkan seruan firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Amin firman Tuhan. Dari sepanjang bacaan kita pada malam hari ini, maka kita akan dibawa dalam judul tema Allah Sang Pemulih. Allah Sang Pemulih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, ketika kita sedang sakit, kita pasti menantikan kesembuhan dalam diri kita. Ketika kita berduka cita, kita pun mengharapkan penghiburan. Dan juga ketika dalam kehidupan kita lemah, kita pun mengharapkan topangan. Dari sepanjang pembacaan kita malam hari ini, kita melihat bagaimana Daud memberi kesaksian yang menakjubkan tentang kepedulian Allah dalam hidupnya. Kedukaan dan kesulitan hidup dalam pelarian adalah gambaran yang jelas bahwa betapa tidak menyenangkannya suasana hidup yang dijalani oleh Daud. Sebagai seorang pribadi yang berkenan, yang dipilih, dan yang diurapi oleh Allah sendiri. Tetapi kenyataan itu tidaklah membuatnya putus asa. Hal itu tidak membuat Daud menjadi putus asa, apalagi membelakangi Tuhan karena apa yang sedang ia alami. Bagi Daud, justru ketika dalam pandangan banyak orang tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi yang dapat ia andalkan, namun ia justru bersyukur karena menantikan pertolongan dari Allah. Bagi Daud, kebahagiaan dalam hidupnya tidak terletak pada apakah dia seorang raja, atau apa yang dimilikinya sangat banyak, yaitu harta dan sebagainya, melainkan pada apa yang dia imani, apa yang dia percaya, dan ketika ia menyadari bahwa ia masih memiliki Allah dalam kehidupannya, bahwa Allah terus menjaganya, Allah terus memeliharanya dalam ancaman kehidupan apapun, yang menegakkannya ketika terjatuh, Allah yang menuntunnya ketika ia tersesat, dan Allah yang menolong setiap kehidupan Daud di saat ia berada dalam kesulitan hidup. Bagi Daud, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ketika ia percaya kepada Allah, maka dalam bentuk apapun itu, Allah akan melakukan perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupannya. Kekokohan iman yang dimiliki oleh Daud, kepercayaan yang dimiliki oleh Daud bahwa Allah akan senantiasa memeliharanya, adalah hal yang luar biasa yang menjadi pengharapan besar dalam kehidupannya. Lalu, bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Adakah kita masih sama seperti Daud? Atau sebaliknya, ketika kita dalam pergumulan, kita malah berpendapat seperti ini. Saya sudah tidak punya. Atau saya belum memiliki.
Jadi apa yang mesti saya syukur dalam kehidupan kita? Hal itu bukanlah hal yang seharusnya kita lakukan sebagai umat percaya. Melainkan marilah belajar dari Daud bahwa ketika ia belum memiliki tahta, ia tetap bersyukur karena memiliki Allah. Dan ketika ia terjatuh, ia tetap berpengharapan bahwa Allah akan menolongnya. Dengan demikian, ketika kita memiliki pengharapan dan iman yang kuat, maka Allah akan senantiasa menolong, menjaga, dan memulihkan kehidupan kita. Demikianlah kiranya orang yang terus percaya kepada Allah, maka Allah sang pemilik kehidupan juga akan menjadi Allah sang pemulih kehidupan kita. Amin firman Tuhan.